Pagi ini di Villa Winston. Selamat pagi. Sapa Marvin sembari mengetuk pintu. Karena tidak asing dengan suara itu, sontak Jennifer pun langsung berlarian dan membukakan pintu. Marvin, suamiku, kenapa kau bisa pulang? Tanya Jennifer dengan nada tidak percaya. Dia sangat shock. Selama 1 tahun belakangan, Jennifer adalah orang di keluarga Winston yang masih setia dan terus menunggu kehadiran Marvin. Hanya Jennifer yang selalu membesuknya setiap akhir pekan. Sedangkan mertuanya dan Russell semenjak pertama kali masuk penjara, tak pernah sekalipun mereka datang dan menanyakan kabar. Bagi mereka, kesalahan Marvin sangat fatal dan kedepannya Marvin tidak akan pernah sukses dimanapun. Meskipun selama 1 tahun belakangan pihak keluarganya memaksa agar segera pisah dari Marvin. Namun Jennifer tidak mau menurutinya. Alasannya, karena Jennifer terlalu cinta dan dia yakin suatu saat Marvin pasti akan berhasil. Ayo masuk. Ajak Jennifer sambil mencetak senyum. Walaupun sedari tadi matanya masih bertanya-tanya sendiri. Marvin datang terlalu pagi, 4 orang di dalam masih lengkap dan belum pada berangkat bekerja. Aku ingin tahu kabar keluargamu, ucap Marvin tak sabar. Bagaimanapun, Marvin tetap prospek terhadap mereka. Melihat kedatangan menantunya yang begitu mengejutkan, Derek Winston terperanjat dan matanya membeliak. Marvin, kau melarikan diri dari penjara? Bagaimana bisa? Cecarnya sangat heran. Marvin dipersilakan duduk, tapi di ruang tamu, bukan ruang keluarga ayah. Aku tidak terbukti bersalah. Hasil penemuanku terbukti sebagai bahan bakar yang diperbolehkan oleh negara. Seharusnya aku tidak pernah masuk penjara. Derek meskipun dulu sangat merestui hubungan pernikahan mereka. Namun, karena cap sebagai mantan narapidana masuk ke tubuh keluarganya, Derek enggan melihat wajah Marvin. Kau teroris. Umpatnya mengernyitkan kening. Marvin berusaha tenang. Dia menegakkan bahu dan menjawab, aku bukan teroris, ayah. Semua tuduhan tidak benar. Silakan cek sendiri di pengadilan. Marvin terus meyakinkan ayah mertuanya bahwa dia berada di posisi yang benar. Eleanor, ibunya Jennifer, syok begitu melihat kedatangan Marvin. Meski dulu juga sangat menyukai Marvin, tapi semenjak Marvin di penjara, Eleanor sangat jijik melihat menantu berdosa itu. Aku tidak mau ada pria kotor di villa ini, sungutnya. Derek dan Eleanor menatap penuh hina ke arah Marvin. Bagi mereka, Marvin tetap seorang mantan napi kotor yang tidak pantas berada di kediaman keluarga Winston. Gara-gara Marvin, lah nama baik keluarga Winston jadi terkoreng. Derek yang berumur 60-an menatap penuh curiga dan berkata sinis, dulu kami berharap kau menjadi pahlawan di keluarga kami. Ternyata kau malah buat masalah dan merusak citra keluarga dan bisnis kami saja. Elena memberikan lirikan tajam menohok dari samping, lalu berkata pedas, kau rupanya menantu yang tidak bisa diandalkan, Marvin. Kami menyesal telah menerima kehadiranmu. Seharusnya kau tidak pernah menikah dengan Jennifer. Derek menyeringai dan berkata keras, sebaiknya kau ceraikan saja istrimu sekarang juga. Kami tidak ingin bisnis kami berantakan seperti bisnis keluarga Rockhill. Lalu Derek mendongakkan kepala seraya menyilangkan tangan di dada, memberi kesan bahwa ucapannya lah yang paling didengarkan. Marvin seperti terkena sengatan listrik. Bukannya mendapat sambutan baik, dia malah dihujani dengan berbagai macam makian dan umpatan. Namun, Marvin tetap tenang dan meneguhkan kedua bahunya. Dia tidak gentar sedikit pun. Dia berusaha membela diri, berikan kesempatan kepadaku untuk memperbaiki diri. Aku yakin, sebagaimana harapan kita 1 tahun yang lalu, bahwa keluarga Rock dan keluarga Winston akan bisa bangkit bersama melewati keterpurukan. Derek cepat memotong apa? Harapan palsu. Kami menyesal telah percaya padamu bahwa engkau bisa menjadi dewa peran di antara dua keluarga. Justru, kau adalah bencana. Aku tidak peduli dengan bisnis keluargamu, Marvin. Tapi lihatlah keluarga kami. Selama 1 tahun penuh keluarga Winston pontang-panting mencari berbagai macam jalan agar bisnis mereka bisa bertahan. Mereka tidak hanya kekurangan dana,
tapi juga sumber daya. Jika dalam waktu dekat mereka tidak berbenah, bisnis minyak mereka bisa rugi total. Derek membusungkan dada dan berkata tegar, "Kau tidak bisa diandalkan, Marvin. Keluarga Rock sedang terseok-seok juga. Sementara statusmu sebagai mantan napi jelas akan mempersulit semua jalan bisnis. Kami tidak percaya denganmu." Lalu Derek membuang pandangannya seraya mengerutkan alis. Dia makin muak melihat Marvin. Namun, Jennifer tak bergeming. Dia memutar badannya dan memandang ayahnya. Lalu berkata, "Ayah harus ingat, dengan semua prestasi dan pencapaian Marvin, dia pasti akan diterima dimanapun dia melamar bekerja." "Apa ayah lupa?" Derek tersantang. "Bicara apa kau, Jennifer? Lancang sekali kau memperingatkan ayah seperti itu." Derek kembali menyeringai dan berkata, "Itu dulu, sebelum dia menjadi seorang tahanan. Sebelum dia dianggap teroris. Sekarang, siapa yang mau menerimanya? Siapa yang mau mempekerjakan teroris?" Secar Derek mulai kesetanan. Elena menimpali. Dia berkata bengis, "Marvin, kau dengarkan ucapanku. Kau adalah menantu yang memalukan. Jangan pernah bermimpi menjadi pria sukses dan pahlawan di keluarga Winston." Cebitnya sambil memicingkan sebelah mata. Tatapannya jahat dan penuh serangan. Semenjak ditetapkan sebagai tersangka, nama Marvin sudah dicoret dari daftar keluarga Winston, hanya saja statusnya sebagai suami dari Jennifer masih ada. Dalam waktu 1 tahun belakangan, Jennifer sangat sabar dalam menerima komentar pedas dari keluarganya. Ya, dia terus dipaksa agar segera menggugat cerai Marvin. Namun, ketulusan dan kesetiaannya melebihi segalanya. Bahkan dia rela dimaki dan dihina oleh orang tuanya sendiri demi mempertahankan keutuhan hubungan rumah tangga mereka. Jennifer menatap tegas ibunya dan berkata, "Ibu jangan lupa, dulu ibu pernah membangga-banggakan Marvin di hadapan banyak orang, di media sosial, dan di mana saja. Bagi ibu, Marvin adalah sosok menantu idaman, yang tampan, jenius, dan sangat dibanggakan. Aku rasa, ibu tidak mungkin lupa." Elena cukup terhenyak. "Jennifer putriku, kau jangan pernah kurang ajar dengan ibumu sendiri." "Ya, ibu akui. Tapi itu dulu, waktu dia belum berstatus narapidana. Sekarang, dia tidak bisa dibanggakan." Bibir Elena berkedut jijik seraya memutar hitam matanya dengan sangat malas. Marvin makin terpojok. Keadaan sekarang dan keadaan waktu sebelum pernikahan sangat berubah drastis 180 derajat. Jika dulu dia selalu disanjung, sekarang begitu dicampakkan. Sekarang, dia dipandang sebelah mata. Barulah Marvin mau angkat bicara dan kembali membela diri, tiba-tiba Russell menjerit dari tangga. "Wow, adik iparku yang sangat memalukan akhirnya datang juga." Russell bertepuk tangan cukup lama. Russell tersenyum mengejek dan berkata dengan nada penuh sindiran, "Apa kau menggunakan penemuanmu MR25 itu untuk meledakkan penjara agar bisa meloloskan diri, ha? Teroris yang sangat menakutkan? Kau jangan berlama-lama di sini. Marvin, aku tidak ingin villa megah kami hancur sia-sia karena kejatahanmu."